Adakah saudara diminta untuk melakukan satu hal yang sangat penting, sangat berguna, sangat bermanfaat, tapi saudara enggan melakukannya? Kenapa? Karena saudara mungkin takut. Saudara takut akan resiko yang ditimbul akan atas keputusan saudara. Nah, saudara akan melihat satu kisah nyata di mana 3 orang yang percaya mengambil satu resiko yang besar untuk satu hal yang sangat penting, sangat berguna untuk seorang yang mereka kasihi. Akhir bulan Juni 2013. Ketika itu, aku diperiksa ke salah satu rumah sakit dan aku dinyatakan mempunyai penyakit, yaitu kista yang sudah pecah. Kemudian, setelah diperiksa, pihak rumah sakit mengatakan aku harus segera dioperasi. Setelah itu, aku pun dioperasi pada tanggal 1 Juli 2013. Kemudian, setelah 2 hari dioperasi itu selesai, aku hanya disuruh pulang kembali ke Pangalengan. Beberapa hari setelah dari rumah sakit, aku merasakan sakit sekali. Setiap makanan dan air pun tidak bisa masuk. Selalu keluar dan keluar bertambah banyak lagi. Dengan keadaan itu, aku pun memutuskan untuk kontrol kembali ke rumah sakit. Tetapi, keputusan rumah sakit tetap sama, hanya menyuruhku kembali pulang. Setelah aku pulang, keadaanku malah bertambah parah, karena memang makanan dan minuman tidak bisa masuk. Sampai akhirnya, aku tidak ingat apa-apa lagi dan hanya merasakan berada di lorong yang gelap. Memang pada saat itu saya tidak merasakan apa-apa, saya hanya merasakan berada di lorong yang gelap. Ketika itu saya merasa kaget, ada kabar dan ada berita bahwa yang namanya Rena telah meninggal. Saya merasa hal yang rasa nggak enak ya, karena permasalahannya Rena ini pernah diobati selama 1 tahun dan tiba-tiba hari ini saya merasakan dia hilang begitu saja. Dan akhirnya saya merasakan ada satu hal dalam hati, dari hati yang terdalam ada komplain ya, sebagai hamba Tuhan kepada Tuhan. Dan akhirnya saya coba telepon dan saya lihat kira-kira jam 7 malam, saya coba telepon kepada Asep. Halo Pak. Halo, dengan Pak Asep. Ya halo Pak. Nah Pak Asep, coba minta tolong nih, saya mau ngasih tahu tentang. Oh iya Pak, sudah meninggal Pak. Oh iya, katanya Rena meninggal. Nah, itu yang jadi masalah. Nah sekarang ini saya terus terang aja Pak Asep. Pak Asep ajak istrinya, Ibu Imas, pergi ke rumahnya Rena. Nah kalau sekarang Pak Asep lagi ngapain? Lagi mau melayat Pak, ngumpulin uang. Oh iya, kalau gitu jangan berhenti dulu lah untuk melayat, untuk ngumpulin uang, menengok Rena. Di stop aja dulu. Nah sekarang Pak Asep pergi ke rumahnya Rena bersama Ibu Imas dan tolong kasih tahu ke Rena. Udah meninggal. Oh iya, saya tahu Rena udah meninggal. Dia udah meninggal. Nah sekarang saya suruh Pak Asep hari ini juga pergi ke rumahnya Rena bersama istrinya, langsung bicara dengan Rena, kasih tahu Rena ditunggu sama Pak Elias di Immanuel, di rumah sakit Immanuel. Oh siapa? Ke rumah sakit Immanuel yang itu ya Pak ya? Sekarang juga Ada saya mau tanya mengenai keputusan Bapak untuk pergi taat dengan apa yang Pak Elias sampaikan lewat telepon. Kenapa Bapak seperti itu? Dikarenakan kami anak prajurit Tuhan Yesus dan saya sebagai
pengemban perintah atau melayani, dan kami cepat-cepat berangkat dari seluruhnya. Pak Elias harus berdua dengan istri saya juga sempat kaget karena tadi menolak, saya udah mati, tapi karena Pak Elias yang menyuruh pergi bawa dia ke rumah sakit, dan kami berangkat berdua disuruh Pak Elias ke Pak yang korban itu yang mati, yang enak itu Pak. Udah berdua dengan istri saya. Ya? Ya Pak, sebagai prajurit Tuhan Yesus Kristus kami laksanakan. Ya, oke, siap ya, Pak Dasep. Ya, tunggu beritanya. Saya nanti langsung ke rumah sakit Immanuel. Ya, Tuhan berkati ya, Pak Dasep. Pak, ada Pak Dasep disuruh Bapak Elias, Pak. Udah meninggal, udah apa-apa, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, bangunkan anak ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangun, Rena. Rena, bangun, Ren. Rena, bangun, Rena, bangun. Bukan saya. Rena, ingat sama ibu dari Sanggar. Iya. Rena ditunggu sama bapak ke rumah sakit Immanuel. Nah, waktu itu ibu yakin ya bahwa Tuhan sepertinya menyuruh untuk membangkitkan orang mati, karena kan sulit ya untuk orang sakit pun ya biasanya kita sedikit ragu, tapi ini orang mati itu kan merupakan satu hal yang ibu harus yakin sepertinya. Apakah ada sesuatu yang ibu rasakan pada saat itu? Rasa saya juga kaget waktu saya menyelonong, ya yakin Tuhan Yesus yang menggerakkan kami. Itu yang kami tidak takut, yang tidak malu sama orang-orang. Rasa saya ada yang mendorong gitu. Waktu itu saya jama yang mati, bukan jama itu yang dibangkitkan oleh saya gitu. Orang-orang juga pada melihat saya gitu. Dan saya rindu supaya ini boleh terjadi, dan ternyata saya tahu dan saya sudah dibekali dengan otoritas, dan setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan punya otoritas. Ya, dengan jalan ini saya katakan dengan otoritas pada Dasep untuk segera pergi ke rumahnya Rena dan untuk segera membawa dia ke rumah sakit walaupun dinyatakan dia telah meninggal. Di dalam hal ini saya punya keyakinan tersendiri kepada Tuhan bahwa otoritas akan dinyatakan, dan ini bagi saya adalah hal yang paling dahsyat dalam kehidupan saya dan melengkapi dalam pelayanan saya ke desa-desa. Saya bersyukur ketika saya dengar ternyata saya telah mengalami dalam seumur hidup pelayanan saya, Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Ternyata Rena yang dinyatakan mati dan dia sudah bangkit kembali. Dan di sini saya lihat otoritas yang Tuhan berikan itu luar biasa bagi setiap hamba Tuhan. Dan saya memuji nama dia, ternyata Yesus hebat, dahsyat. Dan ternyata dia tidak pernah berubah, baik kuasanya, kasihnya, bahkan juga mujizatnya. Sampai hari ini pun, ternyata orang mati pun bisa dibangkitkan. Dia tetap, namanya tidak pernah berubah, namanya yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus, orang mati pun dibangkitkan. Saya ucapkan syukur pada Tuhan, hingga saya dilengkapi lagi di akhir tahun 2013, dan saya melihat Yesus luar biasa. Dia tidak pernah berubah.
hanya manusianya lah yang telah banyak berubah. Saya ucapkan syukur kepada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Memuji nama Dia, kemuliaan hanyalah bagi nama Dia, nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sudah melihat ketaatan dari 3 orang ini. Mereka melakukan satu hal yang mengandung resiko yang besar. Mungkin dipermalukan, mungkin ditertawakan. Tapi hasilnya sungguh luar biasa. Orang yang mereka kasih kembali hidup. Nah, ini merupakan satu hal yang dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Bahwa saudara bisa taat, dan saya sendiri bisa taat, dan kita bisa melihat perkara yang besar. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan. Apalagi orang yang sakit, orang itu bisa disembuhkan.